Nama Sidam Rahayu yang saya hormati guru yang pada kesempatan hari ini mau berbagi tentang tema yang kita ambil hari ini adalah tentang calon narang. Terima kasih juga buat teman-teman dari Paguyuban Taksubudra, Yayasan Sastra Lestari Bari sudah menghadiri acara ini. Nah, nanti mungkin akan lebih hidup lagi ketika nanti ada pertanyaan-pertanyaan. Sekarang guru kita akan menjelaskan sedikit tentang calon narang. Bagaimana, apakah itu sosok, apakah itu keilmuan, bisa dihubungkan nanti dengan sains. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi menjadi sesuatu yang baik yang bisa kita lakukan di kemudian hari. Untuk itu saya persilakan pada guru untuk memulai. Om Swastiastu, Namastu, Namaste. Jadi tadi sesungguhnya sudah diberitahu jadi sama Bu Dokter bahwa tema kita malam ini adalah tentang calon narang. Jadi kalau di Bali ya, orang Bali sendiri maupun saudara-saudara kita yang sudah lama bermukim di Bali itu ya pasti tahu tarian yang disebut dengan calon narang banyak. Jadi tarian ini berupa drama tari, ada yang berupa wayang, ada yang jenisnya juga modern dan lain sebagainya. Semuanya itu memakai kisah tentang calon narang. Di mana-mana kita akan dengar ada baliho atau banner-banner pinggir jalan, saksikanlah pementasan calon narang. Nah, seperti itu. Anak kecil pun sudah bisa berbicara tentang calon narang. Nah, namun demikian saya juga bersyukur bahwa terhadap sang pemerhati seni terutama. Jadi sudah dilestarikan tariannya. Ada yang melestarikan tarian calon narang, banyak yayasan, banyak juga grup-grup tari, sanggar-sanggar tari yang sudah melestarikannya. Nah, itu patut kita syukuri. Karena apa? Karena dengan demikian semasih kata calon narang itu disebut, maka sejauh itu juga nama calon narang itu masih eksis, tidak akan pernah namanya mati ataupun sirna. Nah, seperti itu. Namun saya tidak akan membahas tentang drama tarinya atau tariannya karena ahlinya bukan di sana. Biarkanlah para dosen tari, doktor calon narangnya yang membicara masalah tariannya. Nah, saya akan mengungkapkan pertanyaannya di sini adalah apa sesungguhnya calon narang itu secara filsafat, secara takwa, agar kita itu tidak latah mengucapkan calon narang. Nah, dari emosional yang ditunjukkan oleh tarian itu akan mempengaruhi juga jiwa kita. Maka 65% yang tidak menyadari apa sesungguhnya calon narang itu, maka di sana akan ada perasaan benci dengan calon narang. Selalu dikonotasikan dengan hal-hal yang berbau negatif, bahwa calon narang adalah pemilik ilmu hitam. Nah, begitu. Bahkan ada yang menulis di dalam bukunya Serat Calon Narang itu ditulis dengan betul-betul diskriminatif, padahal si penulis sendiri tidak hidup pada zamannya. Serat Calon Narang itu ditulis setelah
1400 atau 140 tahun setelah kejadian. Berarti orang itu nggak hidup zaman. Apakah calon arang yang ditulis itu adalah sosoknya yang secara sosok atau secara keilmuan, apalagi saya kira itu tidak. Itu hanya sebuah tulisan yang mendiskriminasi sifat-sifat manusia sesungguhnya. Nah, ada sifat jelek, ada sifat jahat, itu yang ditonjolkan. Tetapi saya sendiri tidak akan membahas masalah itu. Yang saya bahas adalah tatwanya. Tatwa adalah filsafat sama artinya. Jadi secara filsafat, calon arang itu sesungguhnya adalah berasal dari kata calon dan arang. Calon ini adalah bakal. Calon ini adalah bakal sebenarnya. Jadi ada calon legislatif, ada calon presiden dan lain sebagainya. Calon ini semua adalah bakal atau hal ikhwal yang mengawali sesuatu, maka disebut calon. Dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, calon itu adalah cikal bakal sesuatu. Untuk menjadikan sesuatu, maka di sana dibutuhkan akan sebuah proses. Sama dengan calon arang. Calon adalah bakal, arang itu menunjuk pada benda, kata benda menunjukkan benda yang berarti adalah arang. Arang itu adalah kayu yang sudah dibakar, hasil pembakaran kayu. Jadi disebut dengan arang. Nah, arang dalam bahasa Jawa juga disebut jarang atau mahal. Nah, itu. Jadi merujuk pada kata arang sendiri, calon arang adalah bakal abu. Nah, boleh disimpulkan seperti itu. Jadi calon arang adalah bakal abu. Sesungguhnya kata calon arang ini adalah sindiran. Sindiran bagi kita-kita yang masih hidup. Manusia yang dilahirkan ke dunia sesuai dengan fitrahnya pasti akan menjadi debu, pasti. Begitu manusia itu mati, maka dia akan menjadi debu. Di Bali istilahnya disebut ngabuin, menjadikan abu. Kemudian di daerah lain, termasuk di Jawa, apapun kepercayaan dan keyakinan, semua akan menjadi abu. Tergantung proses dan caranya. Ada yang jaben, ada yang kubur, dan lain sebagainya. Nah, untuk kita yang masih hidup, sesungguhnya di dalam diri manusia, setiap manusia yang dilahirkan, apapun agamanya, apapun ras negaranya, walaupun dia adalah orang Eropa, Cina, mau dia adalah ateis, mau dia adalah komunis, mau dia apapun, itu cikal bakalnya sama. Calon arang. Calon arang ada di setiap tubuh manusia yang masih hidup. Yaitu apa? Calon arang itu. Nah, arang yang belum menyala. Jadi calon arang adalah suatu benda yang belum menyala. Itu disebut bakal arang. Calon abu. Nah, sekarang proses hidup manusia itu bagaimana caranya agar calon arang yang terletak di nabi, nah begitu, calon arang itu letaknya di nabi, itu biar bisa menyala. Nah, itu hidup. Apabila arang itu sudah menyala, baru dikatakan manusia itu hidup dan berguna. Jadi calon arang sendiri itu adalah terletaknya di nabi. Nabi itu di mana? Kan begitu pertanyaan. Nabi itu adalah dua jari di bawah pusar, mencakup anus, kemaluan, anus, kemudian adalah tulang ekor. Itulah yang disebut dengan nabi.
Kemudian di dalam pengandaiannya disebutkan bahwa nore nabi ngaran siwa duare. Jadi antara nabi dan siwa duare itu adalah bukan suatu hal yang berbeda. Bukan suatu hal yang berbeda. Maka disebutlah dia nabi. Noro nabi ngaran pusat, noro nabi ngaran siwa duare. Nah, seperti itu jadi pengandian. Bukannya nabi itu adalah pusat dan bukan nabi itu adalah siwa duare. Nah, jadi sama-sama dia punya kedudukan yang istimewa dalam lontar calon arang. Tapi bukan calon arang seratnya. Kalau seratnya itu ya jelas dia jahat, nggak ada baiknya. Pertanyaannya adalah kalau calon arang itu tidak baik, punya ilmu hitam, ngapain orang berbondong-bondong itu datang ke petilasannya, ke situsnya yang ada di Murah Kediri? Kenapa harus sana ke kebun debu lagi? Jalan kaki lagi ke sana. Ngapain ke sana? Kalau dia ilmu hitam, jauhin saja. Maka semua pendapat mengenai bahwa calon arang adalah sosok yang jahat itu digagalkan oleh keyakinan kita. Maka kita berbondong-bondong ke sana. Dari orang biasa sampai pejabat, saya lihat foto-fotonya sana banyak sekali. Terutama adalah orang dari Bali. Belak-belakan saja. Yang ke sana siapa? Pejabat yang ke sana. Nah, seperti itu. Maka calon arang itu bagi saya menurut filsafatnya bukan sosok, tetapi adalah calon arang adalah sumber kekuatan yang belum hidup gitu saja. Jadi calon arang adalah sumber energi, nah, begitu kalau begini, yang belum hidup, yang belum menyala. Itulah disebut calon arang. Maka kita akan disindir oleh lagu anak-anak di Bali itu disebut gendingan Bali untuk anak-anak. Endeh api tulukin sang gedebok. Bagaimana kita bisa menyalakan api yang ada di dalam tubuh sedangkan kita ini adalah gedebok pisang? Ayo gimana? Tak bisa terbakar. Sekarang kan cara yang perlu. Caranya kita walaupun kita ini diibaratkan gedebok pisang, tetapi bagaimana caranya api itu biar menyala? Maka di dalam lontar takwa jenana itu dibilang untuk menyalakan apimu, kita untuk menyalakan api yang ada di pohon pisang, maka jadikanlah air yang 75% dalam tubuh ini menjadi minyak. Nah, bagaimana prosesnya? Ya, silakan dipelajari, kan begitu. Yang mana dipakai untuk menyalakan memproses air itu agar jadi minyak, itu masalah. Nah, itu kesimpulannya bahwa calon arang sesuai dengan filsafatnya itu adalah suatu energi atau kekuatan yang belum menyala, Tapi ada di dalam tubuh setiap tapi manusia. setiap manusia ada. Itu sebenarnya. Nanti kalau setelah menyala itu dengan apa menyalakan dan lain sebagainya, baru muncul yang namanya energi yang lain. Nah, itu. Akhirnya calon arang itu yang beliau pelajari. Bagaimana beliau bisa menyalakan agni rahasia. Nah, begitu orang bilang. Nah, di dalam tubuh. Nah, api yang dimaksud ini jangan salah persepsi. Baru menyebut kita agni atau api itu nanti menyala, tubuh itu keluar api biar bisa bersinar kayak lampu. Tidak begitu. Yang dimaksud api jenana, api rahasia itu adalah api ilmu pengetahuan itu sebenarnya. Dengan kita berpengetahuan, maka orang tersebut sudah bisa menyalakan api suci pengetahuan.
pengetahuan kita nah jangan begitu, jangan sesat teman-teman. Nanti kalau kita baca cerita calon arang lagi, dari matanya keluar api, dari kedua matanya keluar api, disebut dengan surya kembar. Metu geni sakang cangkem disebut dengan kalan takut. Brahma kalan bingung kita api apa ini. Sebenarnya itu adalah api suci pengetahuan. Itu caranya. Nah, untuk menyalakan api suci pengetahuan ini, maka caranya adalah harus kita itu nembah. Harus calon arang ini nembah. Maka dikatakan bahwa calon arang itu nembah ring empu berada. Harus nembah calon arang ini sama empu berada. Kenapa harus menyembah sama empu berada? Karena dengan baradah saja akan bisa menyalakan nih calon arang api, maka disebut bara dah. Bara merujuk pada api yang menyala. Nah itu dah itu adalah aksara suci yang ada di dalam. Berarti bara api yang tersimpan di hati di dalam disebut dengan bara dah. Dah merujuk daripada kata de madu, maka disebutlah dia dah. Dah itu di dalam itu. Maka calon arang nembah ring empu berada. Artinya kalau kamu mau menyalakan, wahai manusia, kalau kamu ingin menyalakan api suci pengetahuan, maka menyembahlah sama empu berada, agar bisa arang ini hidup. Ada yang menyalakan arang dengan air, dengan empu air misal, nggak bisa, pasti bara dah. Nah, maka begitu memberikan restu baradah ini, jangan juga dikatakan sosok, walaupun sosok memang ada, tetapi saya tidak mau menghubungkan sosok agar tidak kita menyesatkan, karena kita hidup di zaman itu. Maka barada begitu nyembah calon arang empu berada, ini ada anugerah itu. Maka Nabi ini nyumbah jeng empu berada yang berkedudukan di hati. Dan maksud begitu hati ini turun memberikan restu sama Nabi, sama calon arang, maka arang itu baru akan disebut menyala. Lebur dia menjadi satu mur, lebur dia menjadi satu antara empu berada dan calon arang, maka itulah yang akan memunculkan kekuatan atau energi yang bersifat api. Itu maksud. Maka empu berada berdiam di hati. Nah, apa buktinya? Itu apa bukti? Nah, yang petikkan satu ajaran di sana. Ajaran mengenai bagaimana calon arang itu menyembah empu berada. Nah, seperti itu. Ini kedua, mari kita ngopi sebentar, santai sambil menyusun biar mendapatkan restu dari empu berada agar dia bisa menyalakan energi. Nah, ini ada. Silakan sebelum itu. Oke. Kalau ada pertanyaan. Jadi pembahasannya menarik ya, karena ada sudut pandang lain untuk membaca teks naskah calon arang ini yang sebelumnya sudah umum kita dengar dengan berbagai perspektif dan menjadi berbagai karya seni begitu. Nah, ada satu yang menggelitik tadi, Guru. Jadi pertanyaan awalnya itu kenapa di Nabi begitu? Atau bahasa hari ini tuh so what dengan Nabi gitu. Kenapa Nabi? Nah, pertanyaan kedua itu, kalau tadi calon arang itu secara terminologis berasal dari dua kata tadi, calon dan arang.
adalah calon bara, begitu kira-kira. Nah, kenapa energi pertama yang dibutuhkan oleh manusia di dalam tubuh itu adalah api? Kenapa bukan air? Kenapa bukan udara atau energi yang lainnya gitu? Sinten kira-kira dulu untuk memulai. Udah langsung menjawab nih. Langsung jawab, tapi itu yang lempar dengan pertanyaan lain. Ya silakan. Ada mungkin pertanyaan lain itu dari Pak Gede. Serta lainnya. Pertanyaannya, kalau belum mungkin kita jawab ini dulu sambil nanti teman-teman lagi coret-coret apa pertanyaannya. Ini pertanyaan dari Pak Gede dulu. Kenapa calon arang itu di nabi? Kenapa tidak di hati? Kenapa tidak di hati, tidak di kepala, tidak Ya. di tangan gitu. Jadi kita ini kan menjelaskan sisi spiritual. Jadi sisi spiritual itu berarti sisi kediatmikannya. Jadi manusia itu diberikan energi rahasia atau terselubung itu sebenarnya. Itu dari sejak lahir yang terletak di Nabi. Kenapa tidak di tempat lainnya? Karena Nabi adalah sumber daripada energi. Di Nabi juga ada energi api, energi air, energi angin. Kebetulan kita ini yang bahas ada energi api gitu. Maka di Nabi itu ada Sri Nadi namanya. Ya, 3 nadi utama yang disebutkan di sana ini adalah ketiga sumber tadi. Ada api, ada air, ada angin. Nah, jadi kesimpulannya kenapa di Nabi? Karena di sana adalah sumber titik apinya. Nah, bagaimana cara menghidupkan ini? Itu sebenarnya pertanyaannya. Sumber titik api inilah yang disebut dengan calon secara spiritual. Nah, sumbernya di sana. Kenapa tidak di tempat yang lain? Tidak ada api itu yang menyala kayak nikel. Tidak ada, itu dari atas. Pasti dari bawah. Maka disinilah nganutin pepalihan kang manusia. Maka manusia juga wenten bur, wenten buah, wenten suah. Bur di bawah, buah di sini, suah. Tidak ada orang bur itu mencebur itu pakai kepala, tidak ada. Mencebur pasti batis. Maka dari pinggang ke bawah itu disebut bur. Ya. Di bur inilah letak api. Kalau kita merujuk pada sains alam semesta, maka tingkatan pertiwi ke bawah yang disebut satu pedala itu di sanalah letak api. Maka disebut magma sesungguhnya. Tapi orang Bali, orang Nusantara menyebutnya bukan magma, tetapi dia menyebutnya dengan kurma agni, agni rahasia, energi prana suci agni kundalini dan lain sebagainya. Banyak sebutannya. Itu sebenarnya. Maka api itu berasal dari bawah. Itu kenapa dapatnya di Nabi gitu. Iya, tapi pertanyaan Tiang itu apakah benar tuh api itu dari bawah? Itu benar apa tidak? Harus dibuktikan dulu. Iya, maka mari kita belajar buktikan. Sebab apa? Manusia itu lahir bukan dalam wujud ongkar ngadeg. Bukan. Ongkar sumungsa. Karena kepalanya duluan. Lahir. Kalau kakinya duluan disebut Ngadeg. sadak. Nah, itu yang disebut sadak. Kan begitu. Ini logika. Ada nggak manusia itu yang lahir kepalanya, kakinya dulu? Ada, tapi persentasenya sedikit. Maka bayi yang lahir pada saat kakinya duluan disebut nyungsang. Yang mana ini benar? Apakah yang disebut nyungsang itu selalu jelek? Kan tidak. Jangan belajar karena sumungsang jelek. Oh, bisa ngeliat nanti. Mana ada. Sedangkan kita lahir dulu kepala kita duluan.
kepalanya yang duluan menyentuh ibu pertiwi, yaitu menyentuh kaki ibunya. Ikang manusia wong wawumbas saking darban babunda, nyentuh ikang kuku ibunda, muang pertiwi ring soren telapak kaki ibu, maka surga itu ada di bawah telapak kaki. Itu sebenarnya, itu bukan pengandian yang muluk-muluk, tidak, memang begitu. Wah, makanya apakah benar api itu dari bawah? Aduh, jangan-jangan kita yang salah menerjemahkan. Nah, mari kita belajar, diskusi bersama. Itu pertanyaan tiang itu, mudah-mudahan nanti bisa dijawab. Ya. Nah, Nika. Nah, seperti Nika. Kemudian yang kedua, kenapa energi itu api? Kayaknya Kenapa tadi sudah energi? sepintas Begini. menjawab ya. Sebelum ada yang namanya air dan angin, yang tercipta pertama kali itu adalah api. Maka orang pertama yang diciptakan ke dunia ini, dia itu berinteraksi dengan api. Maka di dalam Rigveda dikatakan Agni milik Purohitam. Jadi Dewa Agni itu adalah yang pertama mendapatkan suatu kehormatan sebagai istilah pemumput upah. Orang Majusi juga sama, api. Dia dirikan manara yang tinggi, apinya nggak pernah padam itu. Katanya, soal saya nggak hidup zaman itu katanya. Berarti api. Kemudian lama kelamaan maka diklaimlah itu adalah surya, matahari. Kan begitu sampai jadi perdebatan antara yang mempercayai matahari dan lain sebagainya, kan gitu. Nah itu, jadi api lah yang pertama. Jadi, Dari api akan mengeluarkan api angin. Dari angin jadilah air. Ya, itu sudah pasti. Maka akhirnya kemurahan hati Tuhan sebenarnya. Jadi Tuhan itu nggak pendendam. Jadi bermurah hati. Diberikanlah pemahaman bahwa api, air, dan angin disebut dengan trinitas yang utama. Dan ya, itu caranya memahami. Ampun nikah, nikah. Baik, yang melanjutkan. Ya, boleh sedikit guru. Tadi kan calon larang itu dinasti, kemudian berada di api kan. Jadi untuk menghidupkan api dari calon larang ini harus ada pelajaran empu beradah niki. Artinya kalau menilik keduanya niki kan terjadi suatu simbiosis nih guru. Bahwa ini akan aktif, kalau ini tidak aktif. Jadi sebenarnya yang mana dulu yang kita pelajari kalau mau mempelajari api gini tuh? Apakah calon larang atau pemberadah? Kan karena apinya calon larang hidup karena ada keilmuan pemberadah. Kenapa itu sebenarnya? Begini, bagaimana caranya kita mempelajari yang mana duluan calon larang atau pemberadah? Sesungguhnya di dalam cerita dulu ini tidak ada yang duluan dan belakangan, bersama-sama. Tanting Rat dan Tanting Mas itu ditakdirkan lahir itu kembar buncit. Tanting Rat menjadi empu beradah, Tanting Mas menjadi calon larang. Dari sana berarti dia ini berbareng, tak bisa dipisahkan antara calon larang dan empu beradah. Itu sebenarnya. Maka satu-satunya yang bisa menghidupkan nanti ini biar menjadi api bukan bara saja, naik tingkatan. Ada lagi tingkatan? Ada sampai 11 tingkat. Ini kan baru 2 kita bicara. Nanti ada 11 lagi. Nanti bagaimana caranya? Maka kita harus belajar yang namanya yang ketiga disebut dengan Bayu Bajra. Begitu kita mempelajari Bayu Bajra, baru kita bisa ngupin api itu. Nah, itu baru bisa gitu. Kangweng klitik kendal. Nah, artinya apa? Menarik napas, kemudian menyimpannya di nadi, kemudian mengolahnya, memutarnya agar terjadi perputaran, baru bisa menyala. Berkedip.
Iya, seperti api rokok aja kanggo ini. Gangguin dulu. Kedip-kedip. Nanti kalau sudah menyala seperti api rokok itu udah syukur lah. Karena bagaimana cara menghidupkan api itu Banyak ya, ini penting juga. gedebong gitu loh, gimana cara? Teman sing nyedang istilahnya ngesek gedebong itu menjadi itu maksud Nanti ke sana arahnya arahnya pembelajarannya ke sana. Baru bisa menyala gitu ya. Baru bisa menyala. Nyala. Maka menyembahlah calon narang itu sebenarnya kepada Empu Berada. Maka diungkapkan di dalam suatu lontar, namanya itu adalah lontar penestian. Lontar penestian itu Sayang sekali namanya. namanya gitu. Nah, sehingga baru penestian itu nyakitin anak enggak itu nesti itu lain aja nesti lain jauh perbedaannya. Yang nesti itu wujud perbuatan, yang nesti itu adalah karma perbuatan. Ya, nesti ini kan berasal dari kata nakti, memohon anugerah kepada Ibu Sang Hyang Widiwasa itu agar dikabulkan sesuatu permintaan. Itu kalau orang bilang munajat lah gitu lah. Itu nesti. Maka orang yang sering meditasi memohon sesuatu kepada Ida Betara atau Tuhan dan lain sebagainya, itu disebut nesti. Berasal dari kata nakti. Nakti. Itu Nakti itu sama dengan meditasi loh. tidak sama, beda. Nah begitulah calon narang akhirnya nyembah sama Empu Berada. Kita lanjutkan Maka aja. dikatakan di sana bahwa suatu saat calon narang itu akan berbicara kepada Empu Berada. Sire kakangku Empu Berada. Bagaimana caranya? Bahasa Indonesia aja, untuk menghidupkan api pengetahuan yang suci dan menjadi pengetahuan yang tinggi dari diatmika menjadi wahyu diatmika atau wahyu diatmika. Bagaimana cara? Maka Empu Berada mengatakan asila dan apenat puasira marep purwa. Jadi apa artinya? Duduk bersila menghadap timur. Puasa kena uncara kena ikang Bayu Bajra. Nah di sini kenapa Bajra? Puasa nguncarakan ikang Bayu Bajra menghadaplah ke ngadep maring Daksina. Berarti ke selatan. Nyembahlah Betara ring cangkem pawon. Nah, makanya untuk menghidupkan calon narang biar dia bisa hidup dengan atas restu Empu Berada, maka harus lunas penugrahan ring cangkem pohon. Nah, ini ada cangkem pohon, menghadap cangkem pohon, silakan di sana memohon biar hidup ini gitu. Yan warenugraha puasira yang Empu Berada. Apaan sira Brahmana putra? Karena dia adalah putra Brahma, gitu. Maka dia akan menjadi wangkas candiang. Nah, itu. Jadi maka di sana ada 3 kita dapatkan. Calon narang nembah ring Empu Berada. Empu Berada nembah ring wangkas candi. Baru disebut hidup apinya menyala baranya. Maka ilmu itu disebut dengan wangkas candi api. Nah, ini sebenarnya ilmu. Bukan istilahnya sosok lagi sekali, bukan sosok tapi ilmu. Begitu menyala wangkas candi api ini, maka dia terletak di mana? Di pepusuhan, tak di jantung. Makanya disebut wangkas, itu bukan wangkasnya habis lain. Oh, beda. Wangkas itu putih tetapi ada bulu merah-merahnya. Nah, itu kemerah-merahan. Itu disebut wangkas.
Candi api. Kenapa disebut candi? Candi itu adalah cantik artinya. Candi bukan candi ini, bukan. Candi Cantik ya. Candi itu cantik. Maka orang Bali, orang di Jawa dulu membuat disebut candi itu adalah cantik, cantik, indah, megah dan lain sebagainya. Itu artinya candi. Api, jadi berbentuklah dia seperti candi yang indah dan cantik. Api itu akan berwarna indah dan cantik. Maka api ilmu pengetahuan itu adalah indah dan cantik. Nah, begitu maksudnya, tidak pengandean aja. Bukan ada sosoknya, tidak ya, ada sosok. Jadi begitu menjadi wangkas candi api, nah di sana baru pengetahuan kita itu bisa kemana-mana. Bisa di pengobatan, usada, kemudian wayan madya misalnya jadi pengusada, kemudian papres jadi pemangku, kemudian ini jadi sulinye, itu maksud. Itu baru sampai di wangkas. Nah, apa ini sosok? Tidak, sekali lagi bukan, tapi ini adalah keilmuan, yaitu adalah ilmu pengetahuan. Maka begitu berpusat di jantung belum selesai, karena begitu kekuatan itu ilmu pengetahuan itu baru nyampe jantung, hati, dan apa tadi nabi itu masih belum disebut sempurna. Maka perlu lagi peningkatan. Itu habis wangkas candi api, nah jadilah di sini yang disebut kober kuning. Kober itu bukan bendera. Kober kuning itu artinya kemakmuran dulu. Itu maksudnya. Maka pengetahuan ini dipakai untuk kemakmuran. Cari duit dulu, uang lah dicari. Jangan belajar spiritual itu kita membenci, oh nggak boleh kerja, nggak boleh nyari uang, mana bisa. Cari dengan ilmu pengetahuan itu kita bisa istilahnya mencari kehidupan. Biar mampat. Bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Entang sebenarnya. Kan disebut kober. Nah dari kober kuning itu, di mana kober kuning itu meninggal? Dia di seputaran dada. Nah, dia seputaran dada. Apapun, artinya kenapa di dada? Kenapa nggak di pikiran atau di otak? Dalam mencari sumber penghidupan, katakanlah, itu harus mengedepankan hati. Kalau kita memakai pikiran, maka termasuk menipu itu adalah cara. Maka dilarang. Kalau di pikiran untuk mencari penghidupan, maka rentan terhadap yang namanya penipuan. Maksudnya di sini calon larang mengajarkan itu adalah dengan cara yang baik. Oh, mencari kemakmuran Dengan cara mengedepankan nurani itu ya. mengedepankan nurani. Nah, makanya dia jadi kober. Setelah jadi kober kuning, apa lagi? Disebut dengan Brahma kaya. Nah, ini kaya ini. Brahma kaya. Nah, kalau dicerita ini dibilang di dalam lontar penglihatan, Brahma kaya ini apinya sebesar sangkar ayam. Aman guong gedean api. Sebenarnya nggak ada begitu. Maksudnya ilmu pengetahuan ini sudah memenuhi seluruh tubuh. Berarti dia bisa bekerja di lini manapun. Dia bisa berpengetahuan apapun seperti yang tadi dia bilang. Ada yang jadi mangku, ada yang jadi penyembuh, ada yang jadi PU, untuk aji ngeaspal terus, kan begitu. Itu sebenarnya. Padahal sumbernya satu, yaitu apa? Calon larang. Sumbernya ada calon larang. Nah seperti nikah. Nah yang terakhir, itu bukan yang terakhir ini. Nah akhirnya setelah menjadi Brahma kaya, itu namanya Ratna Pajajaran. Nah,
Pajajaran. Siapa? Apakah itu orang Pajajaran, orang Sunda? Cewek. Oh, ayo silakan. Nah, kalau sudah dapat uang dari hasil itu mau istilahnya Ratna Pajajaran ya silakan. Kumaha tuh gitu ya silakan. Damang. Yang disebut dengan Ratna Pajajaran itu adalah nirguna. Nah, artinya berdaya dan berguna kekuatan itu untuk yang lebih baik. Dan maka disebut Ratna Pajajaran. Dan Ratna rupane ikang geni metu saking siwa duara luar itu, maka orang yang sudah bisa mengeluarkan warna ratna itu yang di siwa duara berarti apa? Berarti dia sudah seimbang spiritual dan finansial. Ya, coba beli canang singidang ke cara ngomong seimbang itu. Makanya untuk menyeimbangkan spiritual bagaimana? Apakah kita bermeditasi berjam-jam bisa? Tidak bisa. Siapa yang bilang saya? Gimana meditasi ini bisa menyeimbangkan spiritual kita dengan badan fisik? Tidak bisa. Yang kita pikirkan apa? Besok bayar ini, itu ini kelihatan. Besok ini belum bayar, itu belum bayar, tidak bisa. Maka perlu keseimbangan antara duniawi dan spiritual. Itulah finansial dan spiritual, itulah yang disebut Ratna Pajajaran. Itu maksudnya. Penyeimbang. Karena apa? Karena ada dalam satu teks dibilang bahwa apa pada saat meditasi atau sembahyang, apapun yang engkau pikirkan, sesungguhnya itulah yang engkau sembah. Betul itu. Kalau kita berpikir pada saat itu BH warna pink, ya BH pink yang disembah, jangan salah. Nah kita terus terang aja berbicara. Kalau pas kita saat meditasi itu teringat misalnya belum bayar SPP, ya itu yang kita sembah. Terus ingat sama Luna Maya yang kamu sembah. Namanya tuh. Ada yang lain. Maka itu harus seimbang antara spiritual dan finansial. Pertanyaannya adalah, apakah semua begitu? Finansial ini maksudnya tidak harus kaya gitu. Berarti saya harus kaya baru saya belajar. Tidak begitu maksudnya. Yang disebut ini seimbang adalah itu misalnya kita tidak ada bermasalah dengan pinjol dan lain sebagainya gitu maksudnya. Biar kita tidak diubah-ubah bed dan lain sebagainya. Ada teman saya ngaturang di tempatnya nak ngulapet tidak tuh begitu, oh datang dah, oh ini di mana? Nah begitu bubar jadi. Ini yang disebut tidak seimbang. Bukan yang kita sebutkan finansial berarti harus kaya dulu belajar, enggak seperti itu. Beda pengertian. Tolong pahami dengan luas, jangan diartikan terlalu sempit. Nah, nikah seperti nikah yang akhirnya kita sampai di Garuda Mas, terus Siwar Mas, Bali Godawa, terus Ratna Kencana, benar? Surya Kencana. Setelah itu yang terakhir adalah Sangyang Haji Ringling. Ini yang tertinggi. Jadi yang tidak jelaskan Garuda Mas itu apa semua. Apakah benar katanya ada terbang begini? Tidak pasti benar itu. Namanya Garuda Indonesia. Kalau sudah kita punya finansial, mau Garuda, mau layar, bisa. Itu sebenarnya. Nah, ada yang disebut dengan Siwar Mas. Nah, Siwar Mas adalah pikiran yang fokus. Karena sudah usia juga dan lain sebagainya, kita fokus terhadap Sang Pencipta, kemudian Beli Godawa. Nah,
Beligo dawon itu berarti bukan susunya besar gitu, tidak. Kita sudah bisa menghidupi orang lain di luar keluarga kita. Contoh siapa sini yang punya usaha? Misalnya ambil contoh lah, terus apa? Ambil contoh Jero Gede. Misalnya sudah punya usaha. Beliau menghidupi semua karyawan. Katakanlah 25 orang atau 50 orang. Ditambah dengan ditambah dengan istrinya jadi 100. Ditambah dengan anaknya lagi 22 berarti 200 orang dihidup. Maka sing mebakti pun sebenarnya itu rahayu. Sudah. Iya, itu maksudnya nih balik godawo. Tuyul-tuyulnya itu. Kan celuk gurunya. Wah, celuluk itu kan cuma ada di tarian gitu ya. Pak Wayan lagi. Itu. Nah, setelah itu baru yang terakhir adalah Surya Kencana. Begitu menjadi Surya Kencana kita itu sudah didampuk. Swastiastu, Jero Preh, tolong kasih yang pencerahan. Nyalain lampu. Seperti ide betara, ide perdana badi dulu, Bepokulon. Beliau sudah bisa mencerah umat. Acarya Nanda. Begitu. Niki sudah Surya Kencana gelar. Karena bisa menyinar. Tetapi adil dan tidaknya itu karma. Dan maksudnya itu bisa menyinari. Maka disebut Surya Kencana. Nah, setelah Surya Kencana ini baru yang disebut dengan Sanyang Aji Limlit. Artinya apa? Sudah bebas keluar masuk tanpa harus menunjukkan KTP maupun SIM, paspor dan lain sebagainya dengan sang pencipta. Itu jadi Yang kirim itu dulu ya, bukan artinya paling sakti, paling aing diantara keilmuan lainnya. kalau bicara masalah ilmu sakti aing dan lain, memang beliau adalah segala-galanya. Karena sampai mendapatkan tiket dan lain sebagainya, beliau adalah segala karena sakti ya aing iya dan begitu. Pintar iya. Pintar iya. Sugih iya. Iya, semuanya. Itu kita ngelih tiket. Iya. Nah, begitu. Jadi kita bahas taku aja saja Purun tiang takono sosok. Kengken sosok Nasi Warmas. Yang tidak tahu, tetapi kalau kerajaannya, kalau mantranya, semua niki wenten. Tapi saja ginseng benar atau tidak itu bisa seperti itu yang tidak tahu. Karena kita mensosokkan. Tetapi kalau kita menganggap ini adalah pengetahuan suci, maka benar-benar bisa. Itu jadi. Dengan memakai mantranya saja dipuasai tapi itu bisa kan? Kintan sebenarnya tergantung keyakinan. Tidak Islam. Tapi kalau sosokan begitu kita baca, oh ini ngajian Agni Wiro Channel. Oh saya disosokkan bahwa keluar api dari kedua belah tangan, mati dan pensiun sehingga tidak bisa. Siapa yang bilang bisa? Ya, tolong juga ke sini. Ini adalah tabu semua. Filsafat hidup sebenarnya. Dan lebih baik kita belajar filsafat hidup sesuai kenyataan. Menurut yang lapis, itu masuk. Jangan mencari yang begitu. Ada. Siapa zaman sekarang yang bisa jadi guru demas? Ada. Tapi dulu ada. Dulu iya. Karena zaman itu peradaban itu yang dibutuhkan. Orang nggak ada pesawat dulu. Maka orang itu bisa mau ke ber. Tidak ada lampu, maka orang itu bisa menyala. Itu tujuannya. Sekarang lampu udah banyak tuh di perempatan jalan-jalan. Masa kita diberikan jadi lampu? Nah, dari paham. Nah, sekarang silakan santai. Wedang, laris wedang.